Martial Peak Bab 690. Aku juga punya bagian. Serangga pelahap jiwa yang diberi energi spiritual, dan lotus pemanasan jiwa berwarna 5 terus-menerus memancarkan energi spiritual yang lembut namun tak terlukiskan, memelihara jiwa yang kai. Begitu serangga kuno eksotis ini mendarat di Pulau Lima Warna, mereka segera jatuh cinta dengan tempat ini dan enggan untuk pergi. Hasil ini tidak dalam perhitungan yang kai, tapi itu sama sekali bukan masalah besar. Selama dia bisa dengan hati-hati menjinakkan dan mengendalikan serangga kuno eksotis ini, tidak hanya mereka tidak akan menyebabkan kerusakan padanya, Yang Kai bahkan bisa menggunakan pasokan energi spiritual yang tak terbatas untuk memelihara mereka, memperkuat mereka, dan menggunakannya untuk menghadapi musuh-musuhnya ketika dibutuhkan. Menerima serangga pelahap jiwa menambahkan kartu kuat lain ke tangan Yang Kai. Meskipun tubuh fisik dan kultivasinya masih hanya di batas Immortal Ascension, bahkan belum mencapai alam transenden, jika itu terjadi pada konfrontasi murni antara jiwa, Yang Kai sekarang merasa bahwa dia bahkan tidak akan takut pada Master Alam Sein. Lautan pengetahuannya yang terkonsentrasi dan serangga pelahap jiwa dapat digunakan untuk menangani ancaman eksternal, dan meskipun mata emas soliter hanya bisa menampilkan kekuatannya secara internal, Master yang terlalu percaya diri yang dengan terburu-buru masuk ke laut pengetahuan Yang Kai tidak akan pernah bisa kembali. Setelah mendapatkan lapisan perlindungan tambahan ini, Yang Kai merasa sedikit lebih lega. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai tidak segera duduk untuk berkultivasi tetapi malah berjalan kembali di sepanjang jalan yang telah mereka masuki. Dia ingin mengumpulkan semua serangga pelahap jiwa yang masih menyerang laut pengetahuan murid-murid Soaring Heaven Sect yang masih hidup. Dari sekitar selusin, hanya 4 atau 5 yang masih hidup, dan jika dibiarkan apa adanya, mereka pasti akan mati. Bahkan pendiri leluhur martial Soaring Heaven Sect mungkin tidak dapat melakukan apapun dengan situasi mereka. Meskipun Yang Kai pada dasarnya bertindak demi kepentingannya sendiri, jika dia berhasil, dia masih akan menyelamatkan hidup mereka, yang tidak diragukan lagi akan memberinya bantuan master kuat Soaring Heaven Sect. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Dengan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Yang Kai bertindak tegas. Di balik pintu perunggu, setelah Chang Yan dan Fei Yu bergegas masuk, mereka telah mencari seluruh rumah gua untuk mencari harta karun. Keduanya memiliki beberapa keuntungan sehingga mereka jelas sangat senang. Chang Yan, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Leluhur martial mengirim aku tugas untuk menangani masalah ini dan kemudian aku bertemu denganmu dan anak laki-laki itu, apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan? Fei Yu tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan berbicara keraguannya ketika pasangan terus mencari harta karun. Ini benar-benar tidak mungkin hanya kebetulan, Chang Yan mengangguk, leluhur martial mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu apa disposisi anak itu. Apakah kamu tahu dari awal? Fei Yu memandang Chang Yan dengan senyum manis. Secara alami, segera setelah aku mendengar tentang serangga pelahap jiwa, aku memahami niat leluhur martial. Serangga pelahap jiwa hanya dapat diatasi oleh mereka yang memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi, jadi bagaimana mungkin itu hanya kebetulan bahwa aku membawa kembali seseorang dengan laut pengetahuan yang berkembang yang sangat langka. Chang Yan dengan cepat berkata, jika aku tidak membawanya leluhur martial tidak akan pernah mengirim kamu untuk menghadapi situasi ini. Jika begitu, sepertinya leluhur martial cukup akrab dengan bocah kecil itu, tapi mengapa leluhur martial memintamu untuk menemukannya? Itulah yang ingin aku ketahui. 2 bulan yang lalu leluhur martial tiba-tiba memanggil aku dan menyuruh aku untuk menemukannya. Setelah itu, aku perlu sedikit upaya untuk melacaknya. Alis Chang Yan sedikit merajut, selain itu, aku yakin anak itu tidak mengenal leluhur martial. Aneh, tetapi leluhur martial selalu tidak dapat diprediksi. Fei Yu melengkungkan bibirnya dengan penuh arti, namun, meskipun kamu sudah memahami gagasan leluhur martial, kamu masih berani tawar-menawar dengan aku untuk keuntungan. Kamu terlalu tak tahu malu. Bahkan bermimpi untuk mendapatkan sebotol anggur 1000 Safflower itu. Mendengar ini, ekspresi Chang Yan berubah pahit. Laut pengetahuan yang terkonsentrasi, menarik, Fei Yu bergumam sambil tersenyum. Dia juga alkemis kelas roh, tiba-tiba Chang Yan menambahkan. Tubuh lembut Fei Yu bergetar, benarkah? Aku pikir itu mungkin menjadi alasan mengapa leluhur martial meminta aku untuk menemukannya. Masa depan anak ini tidak terbatas, aku benar-benar menantikan untuk melihat apakah dia dapat menimbulkan badai di seluruh alam Tong Xuan, menjadi sebuah keberadaan yang tak kalah terkenal dari The Old Man of Heaven's Keep. Jika itu masalahnya, maka aku benar-benar harus mencoba untuk lebih dekat dengannya.
Jenius yang luar biasa seperti itu sangat langka, kata Fei Yu dengan nada bermartabat yang langka. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih agak meremehkan Yang Kai. Juga, aku punya perasaan potensinya jauh dari itu. Ada banyak misteri di sekitar anak itu. Menilai dari penampilannya saat ini, jika dia menerima pelatihan khusus, dia kemungkinan akan membanjiri semua talenta muda dari pasukan top di seluruh dunia dan dengan cepat menjadi bintang paling menyilaukan alam Tong Xuan. Seseorang yang bisa menarik perhatian leluhur marsial tentu tidak biasa, Fei Yu setuju. Kedua master diam-diam memutuskan bahwa sebelum Yang Kai sepenuhnya mengungkapkan dirinya kepada dunia, mereka pasti akan membangun hubungan yang baik dengannya. Ketika dia bisa memanggil angin dan hujan di masa depan, pasti akan ada manfaatnya bagi mereka. Sekitar sehari kemudian, Yang Kai melihat Chang Yan dan Fei Yu muncul kembali dari pintu perunggu. Keduanya mengenakan senyum lebar di wajah mereka, sepertinya panen mereka tidak kecil. Ketika mereka melihat Yang Kai duduk bersila, diam-diam sedang menunggu mereka dengan 5 murid Soaring Heaven Sect berbaring di dekatnya, Chang Yan dan Fei Yu tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi kagum. Ngomong-ngomong, karena aku diam saja dari tadi jadi aku mencoba untuk mengusir serangga pelahap jiwa di laut pengetahuan mereka, aku tidak berharap itu menjadi sangat mudah. Mereka seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah 1 tahun budidaya, Yang Kai menjelaskan. Mengesankan, mata Chang Yan berkelip cerah saat dia memuji. Sebelumnya, dia dan Fei Yu hanya bisa memberi para murid ini beberapa pil untuk sementara meringankan kondisi mereka karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Mereka mengira tidak ada harapan bagi murid-murid ini, tetapi sekarang, tanpa diduga, Yang Kai telah memberi mereka kejutan besar. Penatua kakak semakin menyukai kamu, Fei Yu tersenyum hangat. Bagus, kamu adalah penyelamat para murid ini, di masa depan, kamu tidak perlu khawatir. Penatua kakak tidak akan memperlakukan kamu dengan tidak adil. Yang Kai mengangkat bahu, menunjukkan itu hanya masalah kecil, bagaimana dengan panen kamu? Bagus, Chang Yan menunjukkan senyum tipis sebelum tiba-tiba mengeluarkan sejumlah item dan menunjukkannya kepada Yang Kai sambil berkata dengan tegas, ini semua yang aku dan Fei Yu temukan di dalam. Sayangnya, sebagian besar harta telah berubah menjadi debu setelah sekian lama. Bagaimanapun lihatlah, jika kamu menginginkan sesuatu, jangan ragu untuk mengambilnya. Aku juga punya bagian. Yang Kai menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan heran. Tentu saja kamu punya bagian. Apakah kamu pikir kami akan mengumpulkan semuanya untuk diri kami sendiri? Fei Yu terkikik ringan, jika itu bukan karenamu, kami bahkan tidak akan bisa melewati pintu ini apalagi mencari harta. Kamu juga menyelamatkan beberapa murid kami. Untuk perjalanan ini, kamu pasti berkontribusi paling banyak. Kalau begitu aku tidak akan sopan, Yang Kai tersenyum tipis, mengalihkan perhatiannya pada barang-barang yang diletakkan di depannya. Chang Yan dan Fei Yu saling melirik dan mengangguk diam-diam, keduanya berpikir karakter anak ini tegas sementara tidak budak atau sombong. Jika itu adalah junior lain, di depan mereka berdua, mereka tidak akan berani bertindak seperti itu. Sebaliknya, mereka tentu akan memilih untuk melepaskan kepentingan langsung ini karena meninggalkan kesan yang baik pada mereka berdua. Ketika dia perlu bertindak, dia bertindak tegas. Di depan Yang Kai ada 5 hal 3 artefak, seni rahasia, dan batu hitam berukuran kepalan tangan. Ini memang semua yang ditemukan Chang Yan dan Fei Yu di dalam, mereka tidak menyembunyikan apapun. Di antara 3 artefak, salah satunya adalah peringkat teratas kelas roh sementara 2 lainnya sebenarnya kelas Saint, nilai-nilainya tak terukur. Bahkan master seperti Chang Yan dan Fei Yu tidak pernah memiliki artefak kelas Saint. Seni rahasia juga merupakan harta yang langka, benar-benar mencapai peringkat tertinggi kelas roh. Setelah memeriksa 5 item ini untuk sementara waktu, mata Yang Kai akhirnya tertuju pada batu hitam. Batu itu bundar dan dia tidak bisa melihat dari apa bahan itu terbuat. Yang Kai menuangkan trukinya ke dalamnya tetapi tidak ada reaksi, dia juga mencoba menyelidikinya dengan divine sense-nya, tetapi tidak dapat mengumpulkan informasi apapun darinya. Apa ini? Yang Kai bertanya pada 2 master. Baik Chang Yan dan Fei Yu menggelengkan kepala, mereka juga tidak tahu apa-apa tentang batu ini, hanya saja batu itu diletakkan di lokasi yang sangat rahasia, jadi mereka dengan mudah membawanya bersama mereka. Kalau begitu aku menginginkan ini, kata Yang Kai sambil tersenyum. Chang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, kamu harus memilih artefak untuk membela diri.
Meskipun kamu tidak dapat menggunakan artefak kelas Sein karena tingkat kultivasi kamu terlalu rendah dan bahkan dapat membahayakan diri sendiri jika kamu mencoba, tetapi artefak peringkat tertinggi kelas roh ini masih cukup baik. Itu benar, kamu tidak harus menjadi begitu sederhana. Fei Yu juga bingung, bertanya-tanya bagaimana kepribadian bocah laki-laki ini telah berubah begitu banyak setelah bertindak sangat menentukan beberapa saat yang lalu. Dia agak tidak nyaman melihat ini. Memilih batu yang tak satu pun dari mereka tahu cara menggunakannya, sepertinya dia sengaja menderita kerugian. Aku tidak berusaha bersikap rendah hati. Yang Kai tertawa, karena kalian berdua tidak bisa melihat apa benda ini, itu hanya bisa berarti satu dari dua hal, entah itu tidak berharga atau tidak ternilai. Jika aku memilihnya, ada kemungkinan aku akan mendapat lebih banyak darimu. Kamu ingin berjudi? Chang Yan agak tidak setuju, manfaat yang dipegang seseorang adalah satu-satunya manfaat nyata. Benar, tetapi fakta bahwa itu ada di sini dan kamu sengaja membawanya keluar itu berarti menunjukkan ada kemungkinan besar itu menjadi sesuatu yang berharga. Kalian berdua sama sekali tidak buta. Yang Kai tersenyum dan meraih batu hitam. Aku tidak membutuhkan artefak ini dan aku tidak bisa menggunakan seni rahasia ini, jadi aku bisa mengambil ini. Karena kamu bersikeras, kami tidak akan mengatakan lagi, jika suatu hari kamu menemukan kamu telah mengalami kerugian dari taruhan ini, jangan datang menangis kepada kami. Fei Yu mendengus dan tidak lagi mencoba untuk membujuknya, dengan cepat membagi 4 lainnya dengan Chang Yan. Masing-masing dari mereka mengambil salah satu artefak kelas Sein dan kemudian membagi artefak peringkat tertinggi kelas roh yang tersisa dan seni rahasia. Setelah menuai panen besar, Chang Yan dan Fei Yu sama-sama sangat bahagia. Ayo pergi, leluhur marsial seharusnya sudah menunggu kita, kata Chang Yan, meraih 2 murid yang tidak sadar dan memimpin. Fei Yu juga meraih 2, sebelum berbalik ke Yang Kai dan menyeringai, murid yang terakhir adalah milikmu. Aku secara khusus memilihkan gadis cantik untuk kamu. Jangan terlalu khawatir, dia seharusnya menjadi bunga yang belum dipetik. Merasa bebas untuk mengambil keuntungan penuh dari kesempatan ini sementara dia masih tidak sadarkan diri. Mengatakan demikian, dia tersenyum licik, diam-diam menyuruhnya. Yang Kai tertawa terbahak-bahak meskipun berusaha untuk tidak melakukannya, membawa murid perempuan terakhir dari Soaring Heaven Sect di punggungnya, dan mengikuti Chang Yan dan Fei Yu. Di perjalanan mereka kembali, ketiganya menunjukkan keterampilan gerakan mereka dan dengan cepat kembali ke dunia luar. Setelah meluangkan waktu untuk menemukan sikapnya, Chang Yan hanya terbang menuju arah Soaring Heaven Sect tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Kai dan Fei Yu buru-buru mengikuti. Setelah kira-kira 1 jam, ketiganya tiba di atas sebuah lembah gunung yang besar. Melihat-lihat ada banyak rumah yang tersebar di bawah serta sejumlah pembudidaya yang melakukan urusan mereka sendiri. Bersambung.